Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajmain. Berjumpa lagi dengan kami Coretan Hikmah. Semoga senantiasa kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku seiman semua, kali ini kami akan membahas sedikit kisah sahabat Ibnu Mas'ud, yaitu pelantun Al-Quran di hadapan kaum Quraisy. Sahabat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang satu ini sangat pandai dalam meriwayatkan hadis. Ada sekitar kurang lebih 848 hadis yang diriwayatkannya. Dan sebagai pelayan Rasulullah, Ibnu Mas'ud tahu benar akan keseharian Nabi Muhammad SAW. Karena itulah banyak ulama yang menggunakan sanad yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dalam karya-karyanya. Ada kisah menarik dari sahabat Ibnu Mas'ud saat dirinya akan masuk Islam. Pada suatu ketika, Ibnu Mas'ud mengembala kambing milik Uqbah bin Mu'ad. Lalu kemudian datanglah baginda Rasulullah Muhammad SAW bersama sahabat Abu Bakar untuk meminta susu. Akan tetapi, Ibnu Mas'ud tidak memberinya susu karena memang beliau tidak memilikinya. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW meminta kambing betina usia 4 tahun yang belum dikumpuli kambing jantan untuk diperah susunya. Dan Rasulullah mengusap-usap kambing tersebut seraya berdoa. Lalu tak selang lama, keluarlah air susunya yang dikeluarkan dari kambing betina tersebut. Dan susu itu diminum oleh Nabi Muhammad beserta sahabat Abu Bakar dan dirinya, yaitu Ibnu Mas'ud. Akibat peristiwa yang mencengangkan tersebut, sahabat Ibnu Mas'ud kemudian menyatakan dirinya masuk agama Islam. Sahabat Ibnu Mas'ud termasuk sahabat miskin yang pandai membaca Al-Quran. Dalam kaitan ini, Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda bahwa barang siapa yang ingin membaca Al-Quran seperti keadaan bacaan ketika diturunkannya, hendaklah ia membaca sebagaimana bacaan Abdullah bin Mas'ud. Dan pada saat itu banyak kaum kafirin yang tidak mau mendengarkan, apalagi menghiraukan bacaan Al-Quran. Apalagi untuk membaca Al-Quran di hadapan mereka diperlukan keberanian yang sangat luar biasa. Suatu ketika, keberanian itu diwujudkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud dengan mengeraskan suaranya saat membaca Al-Quran. Padahal banyak pertentangan dari kalangan kaum Quraisy. Dan kaum kafirin Quraisy sangat anti terhadap orang yang membaca Al-Quran. Dan bila ada yang membacanya secara lantang akan mendapat perlakuan yang tidak manusiawi. Sahabat Ibnu Mas'ud pun sempat mendapat teror dari kalangan kafirin akibat keberaniannya. Pada masa Khalifah Umar, Ibnu Mas'ud mendapat mandat untuk mengajarkan ilmu agama termasuk Al-Quran serta mengurus Baitul Mal sambil mengajarkan kajian-kajian keagamaan. Saudaraku seiman semua, itulah sedikit kisah dari sahabat Ibnu Mas'ud yang pada masa itu beliau
pelantun Al-Quran di hadapan kaum Quraisy. Semoga bermanfaat bagi kita semua, serta menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.